Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di SPrep persiapan untuk UTS Matematika Lanjutan. Aku di sini Afif Abu Syawala. Perkenalkan teman-teman yang akan memandu SPrep malam ini gitu. Mungkin aku coba share screen. Belum bisa share screen ini. Host, tolong bisa share screen, bisa diatur biar aku bisa share screen. Oke, oke udah bisa. Ini. Oke, layarnya udah terlihat ya teman-teman. Tes tes, halo, Udah Kak, suaraku. udah aman-aman. Oke, thank you. Jadi kita akan bahas ada 3 soal di sini teman-teman. Ada dalam bentuk umumnya mengenai persamaan difference. Itu ada 3 soal, terus ada satunya aplikasinya, terus satu lagi nih yang nomor 3 itu linear order kedua gitu. Jadi kita singgung juga linear order kedua. Sama nanti paling aku singgung dikit mengenai integral ya, karena aku belum masukin di sini. Paling kita singgung dikit aja. Cuman berdasarkan referensi soal UTS sebelum-sebelumnya ya itu difference gitu. Mungkin beda beda ya tergantung kondisi. Kemungkinan sih harusnya masuk juga integral gitu. Jadi nanti aku coba bahas juga. Cuman di sini di soal SPrep ini ada kurang lebih 5 soal ya untuk persamaan difference. Jadi pertama nanti nomor 3 ini yang nomor 3 ini nanti aku jadiin kuis, nanti yang bisa jawab duluan nanti silakan on mic ya untuk hasilnya, dan penyelesaiannya bisa dikirim ke ke Champs gitu ya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Nomor 1 soal yang pertama. Pecahkan persamaan difference di bawah ini. B, periksa jawaban Anda menggunakan T0 dan T1. T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Jadi eh, kita tulis dulu persamaannya. Yang nomor 1, YT sama dengan 6YT 6YT minus 1. Oke. Nah, yang diminta pertama itu kita buat persamaan difference-nya. Berarti kita harus cari A. Persamaan difference. Oke. Dalam membuat persamaan difference, pertama itu kita harus consider dulu apakah persamaan yang ada di soal itu sudah general form atau belum. Nah, general form dari persamaan difference linear order 1 itu kan harus YT plus 1 sama dengan YT tambah B gitu ya. Ini general formnya. Nah, berarti kita harus ubah dulu nih persamaan ini ke bentuk general form. Berarti step pertama itu kita buat jadi general form. Berarti general form ini jadinya YT kita ubah jadi plus 1 sama dengan 6 YT minus 1 plus 1 jadi 6 YT aja. Berarti ini general formnya.
Kemudian setelah kita mengenai general form, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan definite solution. Ini kalau nggak ada disuruh di soalnya pakai general solution atau definite solution, teman-teman bisa langsung definite solution aja. Lebih mudah ya stepnya. Jadi kita pakai definite solution karena di sini nggak ada penjelasan pakai solusi yang mana. Berarti persamaan definite solution itu persamaan definite solution YT sama dengan Y0 kurang Y bar. Y bar ini kondisi steady state A T plus Y bar. Oke, dari sini, dari persamaan ini, kita bisa pecah-pecah nih. A-nya sama dengan 6 berarti ya. Plus B-nya sama dengan 0. Berarti nggak ada gitu. Nah, definite solution itu yang dari ketahui apa? A-nya udah, berarti yang kita cari berarti kondisi steady state-nya. State. Apakah ada steady state-nya atau enggak? Berarti kita coba steady state itu Y bar B min 1 per A. Di sini B-nya kan 0 ya, berarti 0 bagi 1 per 6, ya hasilnya 0 gitu ya. Berarti steady state-nya nggak ada. Berarti dari persamaan definite solution ini, kita bisa langsung aja tulis YT-nya itu sama dengan, ini nggak perlu pakai kurung lagi di sininya. Y0, Y-nya kurang 0 kan tidak perlu kita tulis, kali A pangkat T. Gitu. Y tambah Y bar, Y barnya 0. Berarti kalau kita masukin nilai A-nya ini 6, sama dengan Y0 kali 6 pangkat T. Jadi, ini persamaannya. Ini persamaan difference-nya. Terus katanya yang B, periksa jawaban Anda menggunakan T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Jadi, maksud dari si yang B itu berarti kita coba nilai T-nya itu sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Gitu. Berarti, uji jika T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Nah, kalau T sama dengan 0 berarti kan jadi Y0 ya. Idealnya ketika Y0 berarti ketika diuji, ini hipotesis ya. Jika T sama dengan 0, berarti Y0 hasilnya ini bakal sama Y0 gitu. Karena apa? Y0 berarti kan hasilnya sama gitu. Nah, apakah hasilnya nanti akan segini? Kita lihat. Y0 dikali 6 pangkat 0. Kan 6 pangkat T, T-nya kita ubah jadi 0, berarti Y0 sama dengan Y0. Karena 6 pangkat 0, 1 ya. Kita tulis saja 1 dulu. Berarti 1 kali Y0, ya udah Y0 aja gitu. Berarti ini terbukti, persamaan difference kita itu udah benar. Gitu. Terus katanya, uji juga dengan T sama dengan 1. Ini T sama dengan 0. Terus kita uji T sama dengan 1. T sama dengan 1 berarti Y1 sama dengan Y0 kali 6 pangkat 1. Y1 sama dengan 6 kali Y0. Nah, jadi nilai Y, maksudnya apa sih hasilnya itu? Ketika periodenya nambah 1, gitu, nilai Y1 itu akan sebesar 6 kalinya Y0. Gitu. Nah, kira-kira apa sih deduksinya nanti ketika pangkatnya itu makin gede gitu, atau periodenya makin gede? Misalnya jadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu. Berarti kan dia bergeraknya eksponensial ya. Ini kan eksponen. Berarti bergeraknya eksponen. Jadi nilai Y T-nya itu akan bergerak secara eksponensial sebesar 6 eksponen gitu. Kelipatan 6 gitu. Bukan kelipatan 6, iya kelipatan 6.
Pokoknya 6 pangkat gitu kan. Maksudnya gitu. Untuk yang pertama ini. Sampai sini, yang soal salah satu, ada yang bertanya dulu teman-teman? Untuk mencari persamaan difference, jadi ya kita teman melihat soal seperti ini, teman-teman harus cek dulu apakah si soalnya ini sudah memenuhi general form persamaan difference atau belum gitu. Ada yang bertanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua stepnya sama, dua, sorry. YT sama dengan 1/8 YT min 1. 1/8 YT min 1. Nah, ini kita lihat si persamaan ini belum memenuhi general form, berarti kita buat persamaan difference. Ini yang ditanya. Berarti kita buat general formnya dulu. General formnya berarti YT plus 1 sama dengan 1/8 YT. Nah, ini general formnya. Berarti itu kita bisa cari dengan definite solutions. Di mana definite solution itu persamaan YT sama dengan Y0 kurang Y bar, Y steady state, kali A pangkat T, tambah Y steady state. Di mana kita harus mencari steady state-nya. Di sini kita ketahui, apa yang diketahui, A-nya itu 1/8, B-nya 0 ya, nggak ada. Dimana kan ini plus B, dimana nggak ada kan plus B-nya gitu. Berarti Y barnya B per 1 min A itu 0 kan, 1/1. 1/1/8, sini 0. Berarti bisa kita tulis 0, berarti definite solution-nya YT sama dengan Y0 kali A-nya 1/8 pangkat T. Ini nih persamaan difference-nya. Nah, terus kita uji sesuai perintah soal, uji dengan T sama dengan 0, T sama dengan 1. Dimana kalau T sama dengan 0 berarti Y0 sama dengan Y0 gitu kan. Berarti Y0, Y ke 0 berarti Y0 kali 1/8 maka 0. 1/8 maka 0 ya 1. Berarti Y0 sama dengan Y0. Berarti ini benar. Persamaan difference kita. Terus kita uji dengan ini T sama dengan 0. Kemudian T sama dengan 1. Dimana T sama dengan 1 berarti Y1 Y0 kali 1/8 pangkat 1. Y1 sama dengan 1/8 Y0. Berarti nilai Y1 itu nilai satu periode setelah nilai periode saat ini itu dipengaruhi oleh 1/8 dari Y0 dan berlipat berlaku eksponensial juga. Cuma eksponensial ini makin kecil ya. Kalau T-nya 2 berarti ini kan jadi Y1 sama dengan Y2 Y0 kali 1/8 kuadrat berarti Y0 kali 1 kuadrat 1 bagi 8 kuadrat 64. Makin kecil nilainya ya.
kali Y2-nya gitu. Ya, nomor 2, ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman sejauh ini? Oke, nomor 3. Tadi aku bilang itu sebagai kuis. Ada yang mau coba? Atau yang udah coba, bisa sebutin persamaan difference-nya berapa? Ini kan YT sana 0,5, YT min 1, tambah 17. Persamaan difference-nya gimana? Dan uji T0 dengan T1-nya. Ada yang mau coba? Teman-teman. Kayaknya bakal ada hadiahnya kan, Cem ya? Ada yang mau coba? Siapa nih? Yuk, saya Mbak nih. Caranya sama, masih sama caranya. Tentuin dulu apa general form atau bukan, terus cari definite solution-nya, terus uji dengan T0 dan T1-nya gitu. Ayo, general form. Masa nggak sih? Kalau yang nomor 2, 3 nanti di kuisin susah. Boleh sambil ngerjain. Oke, aku tunggu 5 menit deh, 5 menit buat ini. Ada yang mau cari dulu. Saka, ayo. Tadi resen. Gimana tuh? Berapa? Hasilnya dulu deh, nanti kita coba solve bareng-bareng dari general function. Sama difference-nya berapa? Enggak, Kak. Saya lagi ngerjain, belum selesai. Oh, belum. Ya udah. Yuk, ditunggu. Siapa cepat nih? YT plus 1 sama dengan 0,5 YT plus 17. Itu general form-nya. Sampai akhirnya dong, sampai persamaan difference-nya. Persamaan difference dulu deh. Yang YT plus 1 sama dengan 0,5 YT plus 17 itu masih general form-nya. Yang definite solution itu yang sampai sini nih. Cari YT sama dengan Y0 kurang Y bar kali AT tambah A pangkat T tambah Y bar. Kakak itu ada yang raise hand, Hani. Siapa tuh?
Aku nggak bisa lihat soalnya. Mas coba. Ya, boleh. Ini aku sebutin aja jawabannya. Boleh. Bersama difference-nya berapa? Persamaan difference-nya, general form-nya YT tambah 1 sama dengan 0,5 YT tambah 17. Definite solution-nya itu jadi YT sama dengan negatif 34 dikali 0,5 pangkat T tambah 34. Steady state-nya itu ada di 34. Terus jika YT-nya jika T-nya itu 0, Y0-nya itu sama dengan negatif 34 dikali 0,5 pangkat 0 ditambah 34. Itu hasilnya 0. Terus buat yang jika T-nya sama dengan 1 itu negatif 34 dikali 0,5 pangkat 1 ditambah 34, jadi Y1-nya 17. Yang Y1-nya Y0 kurang 34-nya masih ada dong harusnya. Oh, Tadi Y bersama difference-nya berapa? Yang dari definisi solution YT sama dengan ini bukan? Tadi aku kurang iya. jelas. Ya, betul. Berarti seharusnya kan Y0 tetap ada kalau di T1. Tadi benar tuh. Yang T0. Oke, kurang lebih gitu ya. Berarti yang menang tadi siapa namanya? Hani? Kalau nggak salah. Ya. Yang tadi jawab. Iya, Kak. Oke. Thank you, Hani ya. Jawabannya benar, definisi solutionnya, terus juga di ujinya, uji T0 sama T1-nya, paling di T1-nya clear ya. Jadi Y0-nya tetap ada. Gitu. Jadi berarti gini, persamaan ini berarti yang kuis ini yang menang Hani. Gimana sih tulisannya? HNY. Hani. Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman. Berarti dari persamaan ini kita buat general form-nya dulu, di mana YT sama 0,5, YT kurang 1 tambah 17 ini belum general form, berarti kita ubah ke general form, di mana general form-nya jadi YT plus 1 sama dengan 0, YT tambah 17. Nah, dari general form ini kita buat solusinya dengan solusi bersama difference-nya dengan definite solution, di mana YT sama dengan Y0 kurang Y bar kali A pangkat T tambah Y bar. Di mana Y bar ini Y steady state, berarti kita cari Y steady state. Nah, dari persamaan ini kan yang perlu kita cari apa? Yang diketahui apa? A-nya itu sama dengan 0,5 dan B-nya itu sama dengan 17. Berarti Y bar-nya, Y steady state-nya B per 1 min A, B-nya 0,17, sorry, bagi 1 kurang 0,5. Berarti 17 bagi 0,5 sama dengan 34. Tinggal kali 2 aja ya. Oke. Kalau udah dapat Y steady state-nya 34, berarti tinggal kita masukin aja. Y0 kurang 34 kali A pangkat T, hanya 0,5, berarti 0,5 pangkat T tambah Y bar 34. Berarti ini definite solution-nya. Persamaan difference-nya dengan menggunakan definite solution. Terus, ketika kita uji dengan T sama dengan 0, berarti kalau T sama dengan 0, berarti Y0 sama dengan Y0 nanti hasilnya. Kalau enggak Y0 sama dengan Y0, berarti hasil persamaan difference kita salah. Itu cara ngujinya. Berarti Y0 sama dengan Y0 kurang 34 kali 0,5 pangkat 0 tambah 34. Y0 sama dengan ini 0,5 pangkat 1 jadi 1 ya. Jadi 1 kali ke dalam juga tetap 1. Berarti Y0 kurang 34 tambah 34. Berarti ini habis ya. Min 34 tambah 34 berarti Y0 sama dengan Y0. Berarti
Ini terbukti persamaan diferensi kita itu udah benar. Terus T sama dengan 1. T sama dengan 1, Y1 sama dengan Y0 kurang 34 kali 0,5 pangkat T-nya 1 tambah 34. Y1 sama dengan, ini kita kali ke dalam, 0,5 pangkat 1 kan 0,5. Kali ke dalam, berarti 0,5 Y0. 0,5 kali min 34, min 17, tambah 34. Nah, tadi si Hani keliru di sini ya, 0,5 kali Y0-nya tetap gitu. Terus berarti Y1-nya sama dengan 0,5 Y0 min 17 tambah 34 jadi plus 17. Jadi ini persamaan Y1-nya. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau tanya dulu? Halo Kak Afif, Ya. kan dari tadi bahannya pakai definite solution mulu ya. Hmm. Nggak memungkinkan Kak ya Kak, kalau misalkan Kakak bahas sedikit cara penyelesaian tentang pakai general solution? General solution, bentar. Aku kurang familiar dengan general solution. Biasanya aku pakai definite solution langsung. Cuman bisa kita coba. Aku buka ini dulu. Hmm. Kalau pakai general solution, bentar. Sebenarnya general solution itu kan yang pakai ini ya. A pangkat min AT. Setahu aku, general solution itu yang gini. General solution. Kalau berdasarkan buku Michael Hall yang aku ingat, general solution itu kan YT sama dengan C kali A pangkat T tambah B kali 1 min A pangkat T per 1 min A. Di mana ya benar, gini. Di mana C itu sama dengan Y 0 kurang Y bar. Terus kalau disimplifikasi, nanti persamaan YT-nya itu jadi C plus B pangkat T.
Kalau misalnya 1, oh nggak bisa. Kita sini aja, nanti bingung kalau pakai ini. Oke, berarti gini ya, general solution persamaannya. Sama aja sih, kita cari Y steady state dulu kan. Y steady state-nya itu B 1 min A tetap. Kita pakai konteks soal yang 3 ya. Berarti B-nya itu 17 per 1 min 0,5 sama dengan 34 ya tadi. Kalau harusnya sama sih hasilnya ya. Nanti kalau berbeda nanti aku buat pembahasan terpisah deh. Di kertas nanti aku share. YT berarti YT sama dengan Y0 kurang Y bar berarti Y0 kurang 34 kali A-nya 0,5 pangkat T, so far masih sama, tambah B, B-nya di 34 ya, 17. B-nya 17 dalam kurung 1 min, A-nya 0,5 pangkat T bagi 1 min 0,5. Berarti Y0 kurang 34, 0,5 pangkat T tambah 17 kali 1 min 0,5 pangkat T bagi 0,5. Ini bagi 0,5 bisa kita naikin jadi kali 2 ya. Ini kali sini aja, kali keluarnya. YT sama dengan Y 0 kurang 34 kali 0,5 pangkat T. Ini jadi 34 dikali 1 kurang 0,5 pangkat T. Jadi ini. Ini persamaan difference-nya dengan general solutions. Dimana kalau kita uji sama dengan 0, berarti Y0-nya sama dengan Y0 berarti ya. Berarti Y0 sama dengan Y0 kurang 34, 0,5 pangkat 0 tambah 34 dikali 1 kurang 0,5 pangkat 0. Y0 sama dengan Y0 kurang 34 kali 1 tambah 34 dikali 1 kurang 1. Y0 sama dengan Y0 kurang kayaknya sih berbeda nanti nih. 34 wait. Hasilnya beda nanti nih. Tambah 1 kurang 1, 0, 3, 0. Berbeda hasilnya ya. Oke, ini nanti aku buat terpisah ya pencariannya dengan general solution. Soalnya aku kurang paham dengan general solution. Biasanya langsung definite solution sih. Gitu. Tapi kurang lebih sih harusnya gini ya. Persamaan general solution-nya. Atau dari teman-teman ada koreksi? Salah di mana nih?
Seharusnya kan YT sama dengan C plus BT. B pangkat T, B0, ya. Kalau kita pakai yang ini langsung, A plus CT kan benar. A tambah CT. YT sama dengan 0. Iya. Ini kan A plus CT. Oke. Ya kalau di PPT ini kan jadi ini ya, persamaan general solution-nya itu YT sama dengan A plus CT. Jika A sama dengan min 1. A tidak sama dengan min 1, dia A kali. Oh, oke. Berarti kita pakai yang ini. Dan benar sih. Sebenarnya general solution lebih simple ya. Cuman berarti kita nggak perlu cari panjang-panjang gini sih. Berbeda. Tadi oh, so select. Ini Oke, berarti kita pakai persamaannya di PPT ya, teman-teman. Gimana? Wih, kok nggak bisa ngedraw? Draw. Kok nggak hilang lah select-nya? Bentar aku close dulu. One. Oke, udah.
Oke, kalau dari persamaan PPT tadi, itu YT sama dengan A plus CT, di mana kalau A-nya ini sama dengan Y0 sih sebenarnya. Jika A sama dengan min 1. Kalau tidak sama dengan berarti ini. Kayaknya ini general solution aku buat terpisah ya teman-teman ya. Daripada berlama-lama. Soalnya aku juga biasanya pakai definite, jadi kurang ini. Sorry banget. Oke, nanti aku buat terpisah aja ya teman-teman. Untuk cara general solutionnya. Di itunya. Coretannya. Nanti coretannya di-share juga ya. Oke. Kalau gitu berarti kita lanjut aja langsung. Nomor 2, teman-teman. Daripada berlama-lama, nomor 2. Nomor 2 itu jika sebuah pasar memiliki fungsi QDT sama dengan 180 kurang 0,75 PT dan QST-nya min 30 tambah 0,3 PT min 1 P0220, tentukan harga pasar dari PT di berbagai periode. Dan B, tentukan keseimbangan harganya. Berarti kita tulis dulu diketahuinya. QDT, key demand-nya, quantity demanded 180 min 0,75 PT. Kemudian IST-nya min 30 tambah 0,3 PT min 1. Terus diketahui juga P0-nya sama dengan 220. Nah, dari dua persamaan ini, itu kan untuk mencari equilibrium, berarti kita cari equilibriumnya dulu. Di mana equilibrium kan QD sama dengan QS ya. Berarti QDT sama dengan QST. 180 min 0,75 PT sama dengan min 30 tambah 0,3 PT min 1. Terus karena kita mau langsung ubah jadi persamaan PT sama dengan, berarti si PT-nya kita ubah kanan dan sisanya ke sebelah kiri. Berarti 180 ini pindah ke kiri tambah 30. Terus ini pindah ke kiri jadi min 0,3 PT min 1 sama dengan ini pindah ke kanan jadi 0,75 PT. Jadi ini 210 kurang 0,3 PT min 1 sama dengan 0,75 PT. Terus kalau kita mau buat jadi PT aja, berarti 210 kurang 0,3 PT min 1 bagi 0,75. Di mana ini jadinya PT sama dengan PT 1 plus PT min 1 kita pindahin ke awal jadi min 0,4 PT min 1 karena ini minnya tetap min tambah 210 bagi 0,75 itu jadi 280. Ini persamaan awalnya.
P ke T-nya. Nah, dari sini kita buat general form dulu. Di mana general form itu PT plus 1 ya jadinya. Ini jadi min 0,4 PT tambah 280. Oke, dari general form ini kita bisa cari langsung aja dengan solusinya definite solutions, di mana berarti kan YT jadi ini jadi PT sama dengan P0 kurang P bar P steady state kali A pangkat T tambah P bar. Di mana kita cari steady state-nya dulu. P bar sama dengan B per 1 min A. Dari sini kita dapat A-nya itu sama dengan 0,4, B-nya sama dengan 280. 280 bagi 1 kurang 0, min 0,4, jadi 280 bagi 1,4. Steady state-nya dapat itu 200. 280 bagi 1,4 itu 200. Berarti ini bisa kita masukin nih ke persamaan definite solutions-nya. P0-nya kan diketahui ya, 220 di soal nih. Di 220 di soal juga. Ini 220. 220 kurang P steady state-nya 200. A-nya min 0,4 pangkat T tambah 200. Berarti P periode T-nya jadi 20 kali min 0,4 pangkat T tambah 200. Jadi ini samaan difference-nya. Berarti untuk menjawab A kita bisa nih. Harga pasar dari PT di beragam periode. Berarti kita misalnya PT sama dengan 0, berarti P0, P periode 0, berarti 20 kali min 0,4 pangkat 0 tambah 200. P0 sama dengan, ini 1 ya, jadi 20 aja. Sorry, ini kan minnya tetap ya, jadi min 20 tambah 200. Jadi P0 sama dengan 180. Terus P1 sama dengan P0 20 kali min 0,4 pangkat 1 tambah 200. Jadi P0 sama dengan 20 kali min 0,4 itu jadi 18, min 8 tambah 200. P periode, ini kok 0 lagi, 1. P periode 1 sama dengan 192. Kemudian kita cari T2. Sorry.
sama dengan 2, berarti P2 sama dengan 20 min 0,4 pangkat 2 tambah 200. P2 min 0,4 dikuadratin jadi positif ya. Jadi 20 kali 0,16 tambah 200. Jadi P2-nya sama dengan 203,2 dan seterusnya. Nanti kalau disuruh cari sampai periode keberapa gitu ya. Terus yang B, berarti ini kita cari equilibriumnya. Untuk equilibrium ini kita misalkan aja kita ambil periode 1 berarti min kan persamaan PT-nya itu kan sama dengan min 0,4 PT min 1 plus 280. Berarti ketika periode 1 min 0,4 PT minus 1-nya berarti P0 itu P-nya 180 tambah 280. Di mana ini jadinya di 208. Hmm. 208 0,4 kali 180 72 minus 72 ya 208. Oke, terus sampai sini berarti udah ya equilibriumnya, terus periode ininya, terus ini samaan difference-nya. Oke, udah. Berarti kita lanjut ke soal nomor 3 karena kita belum bahas integral. Kita lanjut dulu. 3, dikonstruksikan. Yang nomor 3 ini kita itu order 2 jadinya, teman. Dimana kalau teman-teman lihat suatu negara memiliki fungsi pendapatan itu YT sama dengan CT tambah IT, di mana CT sama dengan 25 tambah 0,7 YT min 1, dan fungsi IT-nya sama dengan 15 tambah 0,1 CT kurang CT min 1. Oke, jadi di mana fungsi konsumsinya itu dipengaruhi oleh pendapatan periode sebelumnya, dan fungsi investment-nya itu dipengaruhi oleh konsumsi saat ini, konsumsi periode T dikurang periode T-1. Nah, yang perlu kita bedah dulu itu adalah si IT-nya ya. IT. Dan dari IT ini kan kita membutuhkan CT dan CT-1. Berarti kita cari dulu CT-1-nya. Berarti CT-1 sama dengan 25 tambah 0,7 YT
min 1 jadi min 2. Gitu. Dapat nih. Berarti untuk mencari fungsi investment periode T, kita masukin aja CT dengan CT min 1-nya, 15 tambah 0,1, CT-nya itu 25 tambah 0,7 YT min 1 dikurang CT min 1-nya itu fungsinya 25 tambah 0,7 YT min 2. Ini berarti IT sama dengan 15 tambah 0,1 dikali ini 25 kurang 25 berarti 25-nya habis. Terus ini 0, sisa 0,7 YT min 1 dikurang 0,7 YT min 2. Oke, jadi ini persamaan investmentnya. Terus kalau kita kali ke dalam, si 0,1-nya jadi 15 tambah 0,1 kali 0,7 jadi 0,07 YT min 1 dikurang 0,07 YT min 2. Oke, dapat persamaan IT-nya ini. Terus persamaan CT-nya ini. Nah, berarti CT dapat, IT dapat, berarti kita masukin ke persamaan pendapatannya. Di mana YT sama dengan CT plus IT, di mana YT, kita terus YT, CT-nya itu 25 tambah 0,7 YT min 1 tambah si persamaan IT-nya 15 tambah 0,07 YT min 1 dikurang min 0,07 YT min 2. Terus ini bisa kita sederhanakan persamaannya 25 tambah 15 jadi 40. Tambah 0,7 YT min 1. Ini ada 0,07 YT min 1 jadi 0,77 YT min 1 dikurang 0,07 YT min 2. Di mana dalam persamaan linear order 2 ini kita pindah ke kiri dulu semuanya. Karena kan linear order 2 nanti jadinya kayak persamaan kuadrat gitu. Tapi ini kita jadiin plus 1 dulu. Jadi YT plus 1 sama dengan 77 YT kurang 0,07 YT min 1. Terus ini pindah ke kiri semuanya, jadi wait. Kita langsung YT plus 2 aja. Nanti 2 kali juga sih naiknya. Jadi ini YT plus 2. Ini jadi YT plus 1. Ini YT plus 1. Jadi ini pindah ke kiri. YT plus 2
dikurang 0,77 YT plus 1 tambah 0,07 YT sama dengan 40. Ini general formnya. Nah, kemudian dalam memecahkannya, ini kita bisa pakai general solutions. Di mana general solutions-nya itu YT sama dengan A1 R pangkat T tambah A2 akar-akar 2 pangkat T tambah Y bar. Di mana Y barnya itu didapat dari Y bar sama dengan K ya kalau di buku atau di PPT. K-nya itu didapat dari C per 1 per 1 kurang A1 kurang tambah tambah A2, di mana ini kalau kita bedah kan ini nih A1, ini A2, ini C. Berarti C-nya tuh 40 dibagi 1 kurang 0,77, harus satunya kan min ya, tambah A2-nya tuh 0,07. Berarti 40 dibagi 1 kurang 0,77, 0,23, 0,23 tambah 0,027, 0,07 jadi 0,3. Berarti Y barnya sama dengan 133,3. Jadi ini kondisi steady state-nya. Ini menjawab yang B nih. Kondisi stabilitas jangka panjang itu maksudnya ini steady state. Gitu. Ini menjawab yang B. Jawaban B itu ini. Terus dari sini kita bisa cari akar-akarnya ya untuk R1, R2-nya. Itu pakai cara R1, 2 sama dengan yang B kuadrat. Sorry, salah. Ini determinan. Kita pakai min A1 plus minus akar A1 kuadrat kurang 4A. Sebentar. Aku jadi ragu. Ini A1 kuadrat kurang 4A kuadrat. Oh, A2, sorry.
Jadi ini A2C bagi dua A1. Berarti ini min A1, A1-nya kan min 0,77. Kalau diminin jadi 0,77 plus minus akar A1 kuadrat itu kan jadinya 0,59. 29 dikurang 4A2C itu 0,28. Dibagi 2 kali A1. A1-nya minus 0,77. Berarti ini 0,77 plus minus akar dari 0,3129 bagi min 1,54. 0,77 0,3129 diakarin itu jadi plus minus 0,559 bagi min 1,54. Ini R1 2, di mana R1 itu jika dia positif berarti 0,77 tambah 0,559 bagi min 1,54. Itu sama dengan min 0,86. Terus R2-nya itu 0,77 dikurang 0,559 bagi min 1,54. Itu min 0,13. R1-nya dapat, R2-nya dapat, berarti kita bisa masukin ke persamaan ini. Berarti hasilnya itu YT sama dengan A1 per 1 pangkat T berarti min 0,13 pangkat T tambah A2-nya kali R2-nya
min 0,13 pangkat T tambah Y barnya itu 133,33. 33,3. Jadi ini hasilnya. Sama difference-nya. Oke. Ini yang A berarti. Fungsi template ya, GT-nya. Oke. Itu kita udah bahas 3 soal. Mungkin yang general solution untuk soal nomor 1 dan cara mencarinya dengan general solution mungkin susulannya. Aku buat terpisah bahasannya nanti dari video ini, dari SPM ini. Mungkin untuk selanjutnya kita coba bahas sedikit soal tentang integral. Integral nih. Misalnya ada persamaan cos dipengaruhi oleh Q, fungsi cos dipengaruhi Q, itu integral dari marginal cos dq. Di mana misalnya MC itu sama dengan 3Q kuadrat kurang 6Q tambah 4. Berarti ini bisa kita tentukan fungsi cosnya ya. Di mana fungsi cos itu kan, MC itu kan turunan pertama dari cos ya. Berarti untuk mencari cos kita bisa integralin si MC-nya. Berarti ini kita bisa cari CQ sama dengan integral dari 3Q kuadrat. Loh, kok gini? Kurang 6Q tambah 4 dq. Berarti ini bisa kita integralin jadi 3 per 1 per n plus 1 jadi 3 Q pangkat n plus 1 jadi 3 dikurang 6 bagi n plus 1 jadi 2 Q-nya n plus 1-nya 2 tambah 4 Q tambah C atau K deh, konstanta. Terus ini berarti C Q-nya dapat Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah C. Nah, jadi ini fungsi cos-nya gitu. Dimana kalau di sini dalam fungsi biaya, biaya yang dipengaruhi oleh Q ini tuh variable cost. Dan C-nya ini itu fixed cost gitu.
Lanjut, kita bisa cari, misalnya diketahui kita itu fungsi MR (16 - 4Q) tentukan TR. Di mana MR itu kan turunan pertama Q, berarti kita bisa mencari TR itu dengan mengintegralkan si MR. Berarti TR baterai. TR sama dengan integral dari (16 - 4Q) dq. Kalau kita integralin berarti 16 bagi 1, n plus 1 ya, 0 plus 1, Q-nya n plus 1, jadi 1, dikurang 4 bagi 1 tambah 1, 2, Q pangkat 2, tambah K. Berarti TR-nya bisa kita dapat 16Q kurang 2Q kuadrat. Gitu. Nah, ini untuk integral, teman-teman. Ini integral simpel aja. Cuman ini udah aplikasi ya, gimana kita mencari total revenue dari persamaan marginal revenue, cari persamaan cost dari marginal cost gitu. Nanti kalau misalnya nanti ada integral tentunya, misalnya dari 1 ke 2 gitu, ya tinggal teman-teman buat Q-nya itu ganti 1 tambah 2 gitu, terus ditambahin gitu. Oke, mungkin itu ya SPP kali ini. Nanti yang tadi persamaan menggunakan general solution itu menyusul. Kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman. Gimana? Nggak ada? Kang, mau nanya Kang, bentar, sorry. Oh ya, Hani gimana? Hani resen, terus siapa lagi tuh yang resen? Nggak kelihatan deh, lagi saya screen. Saya mau nanya yang nomor 3 itu kenapa YT-nya jadi YT min 2? Yang Nomor 3. ini, Iya, pokoknya tadi yang di bagian general solution, sebelum general solution tadi, yang pas lagi nyari general form. oke. Bentar. Yang mana nih? Ini general form. Yang ini ya? Nah iya, yang min 0,07 YT min 2 itu kenapa jadi min 2? Yang min 2, yang mana nih? Cuman kita harus buat jadi general form dulu gitu. Tadi kan kita persamaan YT-nya itu kan CT tambah IT gitu ya. Hasilnya kan ini. Ya kan? Nah, general form dari persamaan order linear 2 itu YT plus 2 sama dengan atau berapa gitu kan. Atau dibuat persamaan kayak gini gitu. Dimana ini kayak bentuknya tuh nanti kayak bentuk persamaan kuadrat gitu sih. Jadi harus kita buat plus 2 dulu. YT plus 2, ini jadi YT plus 1, ini jadi YT gitu. Jadi ini tambahin 2 masing-masingnya gitu. Dari yang ini. Gitu. Nah, dari situ baru kita bisa masuk ke solutions dari persamaan ini. YT sama dengan A1 R1 pangkat T, A2 R2 pangkat T tambah Y steady state.
Gitu. Kang, itu yang di bawah YT min 2 itu tuh salah tulis atau gimana ya? Iya. Yang YT plus 1. YT. Oh. Oh, ini YT aja ya. Harusnya. Oke. Thank you koreksinya. Ini kan kita tambahin 2 masing-masing ya. YT jadi YT plus 2, YT min 1 tambah 2 jadi YT plus 1, YT min 2 tambah 2 YT. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Yang Kang, belum? tanya, Ya, buat yang R12-nya tuh kan itu cari akar-akarnya ya. akar benar. Ya, aku bingung kenapa itu jadinya negatif A1. Soalnya kan setauku tuh itu negatif B kan. Negatif B plus minus akar dari berapa ya? Akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A kan. Kalau misalnya ini kenapa jadi A1? Wait, kayaknya aku salah deh. Berarti ini harusnya A2 ya? Kalau gitu ya. Iya, harusnya ada. Oke, bentar. Berarti kita hitung lagi. Berarti A2. Wah, pen aku habis baterai. A2. Bentar. A2, itu benar ya? Ya, seperti itu. Min B plus minus B kuadrat kurang 4AC. Kita cek PPT dulu. Daripada ragu. Min A1. Min B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke. Cuman di sini A1 ya. A1, A2. Aku bingung itunya gimana. Jadi kita rujuk ke buku. Kalau ambigu juga. Soalnya seingat aku sih dihitungnya tuh dari... Soalnya aku juga rujuk PPT tadi simaknya pakai A1. Tuh, kok gini Michael Hoy? 7, 8. Udah. Oke. First order, masih first order. Non-linear. Second order. Nah, ini ikutinnya di sini gitu. Di bukunya juga A1-nya tuh di sini. A1 YT plus 1 berarti yang YT1 tuh yang A1-nya gitu.
A2-nya itu yang YT gitu. Terus C-nya itu yang ininya, yang konstantanya gitu. Berarti refernya ke sini ya. A1-nya berarti ya benar hitungan kita tadi. Berarti A1-nya tuh yang min 0,77 gitu. Ya. Gitu ya. Berarti emang di referensinya gitu. A1-nya tuh dimulai dari ini. B-nya tuh berarti pakai yang ini gitu. Yang YT plus 1-nya. A2-nya YT. Gitu. Berarti di PPT juga benar sih. Ini B, A1-nya 1 kuadrat A2. C-nya dia ya. Berarti gitu ya. A1-nya tuh kalau di buku juga dimulai dari situ gitu. Dan ini oh bagi 2 aja ternyata 4 A2 bagi 2. Sorry. Berarti hitungan kita tadi keliru. Tinggal. Kan sama nanya lagi deh. Ya, Bentar ya. Kan bagian YT-nya itu kan A1 kali ini ya. R1 harusnya bukan. Itu kenapa 0,13 ya? Terusnya kan bukannya A1 dikali min 0,86 pangkat T ditambah A2 min 0,13 T by bar baru. yang mana nih? Nah, YT nomor 3. Ya, nomor 3, kenapa? Itu kan harusnya YT A1 kali R1 ya, bukan R2. Itu kan 0,13 min Oh, 0,13 oh sorry. Oh, berarti ini min 0,8. Bentar, ini pun nanti hitungannya salah kita hitung lagi. Saya itu per 2 aja. Jadinya kita berarti rumus akar-akarnya beda, bukan akar biasa. R1 R2-nya itu A1 plus minus A1 kuadrat kurang 4A kuadrat. Jadi kita hitung lagi. Berarti ini nggak pakai C. 4A kuadrat, 4 kali A2. 4 kali 0,07, benar, 0,28. Cuma ini nggak perlu dikali A1. Berarti ini 2 aja. Ini bagi 2. Ini bagi 2 aja. Nah. Bagi 2. Aku ingatnya juga yang min B per akar. B per 4 per 2A ya. Makanya tadi keliru. Berarti ini per 2. Ini kita ini. Oke. Ini juga hasil YT-nya kita harus kita yang itu min 0,28 bagi 2. Oke. Ini bagi 2. 0,77 tambah 0,559 bagi 2 itu hasilnya 0,6645. Ini hasilnya 0,1055. Berarti persamaan YT-nya itu A1 kali
0,6645 pangkat T A2 0,1055 pangkat T tambah Y steady state-nya 133,3. Jadi ini jawabannya yang benar ya. Jadi fungsi akar-akarnya itu beda dari yang ini. Kita refer ke buku aja. Yang ini R1 R2 itu min A1 plus minus A1 kuadrat min 4A kuadrat bagi 2, di mana A1-nya itu dimulai dari yang ini. Yang ini nih. Dari Y plus 1-nya plus A2-nya itu dari yang YT gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanya atau yang perlu kita koreksi dari jawaban? Terus ini akar-akarnya nih gitu. Terus ini persamaan YT-nya. Bukan. Ini mah buat akar-akarnya. Tuh ini A1-nya, ini A2-nya, betul. Jadi itu simpelnya dia tuh jadi persamaan kuadrat gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Apa ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin itu ya untuk hal malam ini. Thank you teman-teman atas antusiasnya dan juga koreksinya. Jadi berarti menandakan teman-teman kritis dan juga memperhatikan gitu kalau ada kekeliruan-kekeliruan gitu. Dan juga untuk tadi yang pertanyaan general solution, sorry banget belum bisa kejawab ini. Nanti aku buat catatan terpisah ya untuk ininya. Nanti coretannya juga bakal di-share juga kok. Oke, paling itu aja untuk malam ini teman-teman dari aku. Thank you atas kehadirannya dan good luck buat UTS-nya. Semoga malam ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Thank you. Kang. Kasih, Kang. Nono. Yo, apa? Kamu minta duit. Kenapa? Nggak jadi record, berhentiin dulu dong. Oh iya, Recordnya. ya. Anjir, bentar.